مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Mulyadi Khatib Marajo SAG mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi unzila al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lidinika fitratan lati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahu azim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang telah menciptakan manusia di atas fitrahnya. Tidak ada perubahan terhadap fitrah Allah itu. Itulah agama Allah yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-30. Bapak-bapak, abu-abu yang nama alim ulama saya pandai suluh dendam dalam nadai ngapai sampai kami bakal lompat pulang sampai kami bakal ibu-ibu kami untuk buang Madinah payung panji kami kasih nampak pulang pemuda-pemudi remaja putra dan putri paling ada dalam negara hiasan di dalam kampung. Hadir pula anak-anak kita pada hari yang berbahagia ini, cikal bakal generasi muda Islam di masa-masa yang akan datang. Umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah rahimahumullah. Ucapan rasa puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, di tengah perbedaan menetapkan satu Ramadan, di tengah perbedaan menetapkan satu Syawal, namun yang jelas bagi kita yang meyakini Ramadan itu jatuh pada hari Rabu yang lampau, maka hari ini kita sama-sama semenjak maghrib kemarin gemar takbir kita kumandangkan sebagai
rasa syukur, sebagai rasa mengagungkan Allah. Karena apa? Karena kita sudah dikembalikan oleh Allah kepada fitrah kita, kepada kesucian kita. Di Ramadan kita kemarin dibentuk untuk itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apakah betul-betul kesucian itu, fitrah itu sudah kita peroleh atau belum? Berkaca dalam siklus perjalanan bulan menjadi genderuwo. Bagaimana bulan menjadi genderuwo? Kita lihat ketika dia menjadi bulan, minimal ada 3 sifat umum yang dimiliki bulan itu. Pertama, siapapun yang akan melihat bulan itu dipastikan jijik untuk melihatnya. Yang kedua, bulan itu memiliki sifat hidupnya di tempat yang kotor-kotor, di mana ada bangkai-bangkai, di situ pasti ada ular. Di mana ada tumpukan sampah yang sudah lama, dilihatlah di bawahnya pasti ada ular. Kemudian yang ketiga, sifat sesungguhnya adalah meskipun dia hinggap di tempat yang bagus-bagus, mungkin saja di buah-buah ataupun di daun-daunan, tapi dia punya sifat yang ketiga, apa itu? Merusak. Di mana dia hidup di buah-buah, dia akan rusak buah-buah ini. Di mana dia hidup di sayur-sayuran, dia akan rusak sayur-sayuran ini. Namun Bapak Ibu, ketika dia sudah berkuasa di kebun, keluar dari kebunnya ini, terjadi perubahan total dalam hidup. Bukan hanya pakaiannya yang baru, bukan hanya bajunya yang baru, tapi akhlaknya juga baru, ada perubahan. Apa itu? Pertama, orang akan melihat kupu-kupu itu akan senang dia. Yang kedua, kupu-kupu itu akan hidup di tempat yang harum-harum, di tempat yang indah-indah, di tempat yang sejuk-sejuk. Kemudian kupu-kupu itu pun akan membantu penyerbukan makhluk-makhluk yang lain. Maka Bapak Ibu kita yang berkuasa, yang berhasil dikuasai ini juga hendaknya ada perubahan total dalam hidup dan kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perubahan total mana? Tentu saja yang pertama kali, bagaimana perubahan total dalam kesolehan kita secara spiritual kepada Allah. Saat ini alhamdulillah kita tunjukkan dengan ini, kita datangi rumah Allah bersama-sama, kita ramaikan dia saat ini bersama-sama. Namun sebuah pertanyaan, apakah ini akan kita pertahankan sampai nanti secara hidup kita di dunia ini? Kita tetap rajin beribadah, rajin melaksanakan perintah Allah, bersemangat tetap untuk meramaikan rumah Allah ini. Bukankah ketika di Ramadan kemarin kita jangankan yang wajib, yang sunat saja kita mati-matian untuk melaksanakannya. Sholat tarawih, hujan patuhkan, kita akan berikhtiar untuk datang tetap di rumah Allah ini. Maka hendaknya selesai Ramadan, semangat itu tetap kita pertahankan. Kita tetap mau datang penuhi panggilan Allah, karena hati kita sudah bergetar dipanggil Allah. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, kata Allah, kita diberi sebut nama Allah, bergetar hatinya, tersentuh hatinya dengan panggilan Allah. Tak dia biarkan masuk dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri, tidak, dia penuhi cepat panggilan Allah, karena keimanan itu adalah fitrah kita. Fa'akim wajhaka lidini faqiratal lati fatarna sa'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim, kata Allah di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30 tadi. Hadapkanlah wajahmu kepada mana? Kepada agama Allah yang lurus, yang telah menciptakan kita di atas fitrah. Bapak, kita bukankah pernah berjanji ketika roh akan ditiupkan Allah ke dalam rahim orang tua kita? Apa kata kita? Allah katakan, alastu birabbikum, betulkah aku ini Tuhan? Kalau kita berkata siapapun
namun janji itu kadang-kadang kita lupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan untuk mengingatkan janji kita dengan itu. Kedua Ramadan, mari kita sama-sama kembali pegang janji kita dengan Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, walillahil hamd. Lalu yang mana lagi terakhir? Bapak Ibu, kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka fitrah kita adalah kita melaksanakan hubungan hablum minannas. Dari mana kita mulai? Coba kita lihat di dalam surat An-Nisa ayat ke-36. Apa kata Allah Taala tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Ternyata kita mulai dari orang tua. Baru wa bizil qurba wa yatama wal masakin wa jalzil qurba wa jalzil zunubi wa syarikil jami wa bisabil. Baru itu kata Allah, dengan keluarga, anak yatim, fakir, miskin, tetangga dekat, tetangga jauh. Tapi yang jelas Allah utamakan dengan orang tua kita. Bapak, Ibu, Ramadan melahirkan kita untuk itu. Orang yang akan coba mencari ridho orang tua kita, Nabi mengingatkan kita. Ridho Allah fi ridho walidaini wa syukrullah fi syukril walidaini. Ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua dan kemurahan Allah tergantung kepada kemurahan orang tua. Hadis ini sudah Allah buktikan. Hadis ini sudah terbukti Bapak dan Ibu di zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang membuktikan? Al-Qamah, nama sahabat itu. Al-Qamah semasa hidupnya tak ada dosa sedikit pun kepada orang tuanya. Cuma satu kali pernah dia menyakiti hati ibunya. Namun satu kali dia menyakiti hati ibunya sempat membuat dia akan menjadi orang yang su'ul khatimah di akhir hayatnya. Ketika dibisikkan oleh sahabat kalimat tauhid la ilaha illallah, Al-Qamah mengucap dengan tersendat, ucap la ilaha illallah Al-Qamah. Kenapa dia tak bisa mengucap itu Bapak dan Ibu? Ternyata ketika ditelisik oleh Rasulullah, apa kesalahan Al-Qamah Bapak Ibu? Ketika dia datang berkunjung ke rumah Al-Qamah, hari menjelang hari raya seperti ini Pak, ada baju baru tersandar di tempat duduk di rumah Al-Qamah, dicoba pakai oleh sang ibu. Namun Bapak Ibu, sedang senang-senangnya hati ibu Al-Qamah, namun Al-Qamah membawa ibunya ke sudut rumah. Dia bilang, ibu suka ibu dengan baju ini? Suka. Kalau suka dengan baju ini, besok saya belikan. Ini baju istri saya. Kalau nampak oleh istri saya nanti marah dia. Bapak, ibu tadi buka baju itu, sakit hatinya, iba hatinya, dia tinggalkan Al-Qamah sampai Al-Qamah dalam keadaan sakaratul maut. Singkat cerita, Rasul minta maafkan kepada ibu Al-Qamah itu, namun ibu Al-Qamah tak mau memaafkan kesalahan Al-Qamah itu. Alhasil Rasul perintahkan sahabat, hai sahabat, kumpulkan kayu bakar, letakkan di depan rumah Al-Qamah. Al-Qamah kita bakar hidup-hidup agar dia ibunya ini bisa mau memaafkannya. Bapak Ibu, ketika Al-Qamah sudah naik ke atas kayu, orang akan menghidupkan apinya lagi. Apa kata ibu? Ya Rasul, kalau memang Al-Qamah akan dibakar hidup-hidup, ya Rasul, saya ikhlaskan, saya maafkan kesalahan Al-Qamah. Bapak, Ibu, Al-Qamah yang sedang berada di atas kayu bakar, tak ada yang membisikkan di telinganya, tak ada yang mentalkinkannya, tapi Al-Qamah dengan fasih sepasih-fasihnya keluar kalimat la ilaha illallah
lisusil walidaini itu benar adanya, karena itu fitrah kita. Bukan ketika di dalam 9 bulan 10 hari kita di sana, makanan mana yang kita ambil? Makanan yang ada di badan ibu kita. Bukankah ketika 2 bulan 2 tahun dia menyusui kita, makanan mana yang kita ambil? Makanan yang ada di susu ibu kita. Seakan-akan ibu berkata, ambillah ini agar kau menjadi orang yang kuat. Biarlah ibu merasakan apa saja yang kemakan untuk kamu, agar kau bisa menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang sehat, menjadi orang yang pintar. Tetapi ketika dia sudah besar, ketika kita sudah besar, kita abaikan ibu kita, kita abaikan ayah kita abaikan orang tua kita, dengan alasan kesibukan kita, dengan alasan jauh rumah kita. Kadang-kadang di hari lebaran ini, mohon maaf, kita lebih sering bekerja kemana? Ke rumah istri. Sementara kita jarang datang ke ibu kandung kita sendiri. Maka ibu, izinkan kami yang laki-laki ini datang ke rumah ibu kami dulu, karena kami surga kami belum pindah. Kalau surga itu memang bertambah dari kami, tapi surga kami tak pernah berpindah. Dari mana? Di bawah telapak kaki itu kami surga kami. Bapak, ibu, orang-orang yang kembali pindah adalah orang-orang yang memang ingin dekat dengan ayah dan ibunya saat ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana lagi kemudian kita, Bapak, Ibu, pada kesempatan ini kami juga mengajak kita untuk merenungkan firman Allah di dalam surat Al-An'am. Apa kata Allah? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kami, kata Allah, orang-orang yang memusnahkan agama Allah, sholat di kata Allah kita dustakan, puasa yang kita lakukan, kita tahan hawa haus, hawa lapar sejak kemarin, Allah katakan kita dusta. Kenapa? Karena di hari raya ini ada anak yatim yang sempat meneteskan air mata oleh kezaliman kita. Ada anak piatu yang menangis tanpa punya baju baru karena kelalaian kita. Kita cari dalil kadang-kadang piatu karena masuk dalam bantuan masjid yang kita kumpulkan, Bapak, Ibu, terlepas mungkin dari perbedaan pemahaman kita tentang posisi anak piatu ini. Namun yang jelas buat kita di Minangkabau ini, kalau ayahnya meninggal, insya Allah buat ibu-ibu butuh gendong kita, tangguh dia. Berapapun anak yang ditinggalkan oleh ayahnya, ibu-ibu butuh gendong kita akan mampu membesarkannya. Tapi Bapak, Ibu, kalau yang meninggal ibu, tak jarang di antara kita yang laki-laki ini mengabaikan anak-anak kita. Lalu tanggung jawab siapa dia? Yang hanya tinggal dengan neneknya, yang hanya tinggal mungkin dengan saudaranya yang juga miskin. Tanggung jawab siapa? Kalau kita memproklamir-proklamir menyia-nyiakan dan menganjur berikan makan fakir miskin. Mereka berada dalam garis kesulitan, mereka berada dalam garis kemiskinan. Tidakkah kita terseru untuk membantu mereka juga? Bapak Ibu, dalam sebuah riwayat Rasulullah pulang dari salat yang seperti kita ini.
Ketika Rasul pergi, Rasul disunnah laksanakan jalan yang berbeda dengan ulama. Itu sunnah. Andai kata kita tadi berangkat di arah sana, kita putar ke akhir, yang penting sampai ke rumah. Itu sunnah Rasul. Dan Rasul itu dilaksanakan. Bapak Ibu, ketika Rasul pulang, ada seorang anak-anak yang sedang asik bermain main. Namun ada seseorang anak yang sedang duduk, bajunya compang-camping, tak ada sepatu, sedang matanya anak melihat ke depan, sedang menangis, sedang ada yang seperti yang dinanti. Bapak Ibu, Rasul pilih anak tadi. Nah, kenapa kau seperti ini di hari raya? Nggak ada kita bergembira raya. Mana ibu? Kok dibiarkan kamu seperti ini? Bapak Ibu, jawab anak tadi, ayah saya sudah lama pulang. Sudah 4 tahun saya tunggu, saya nanti ayah saya tidak ada, dia pulang Pak. Siapa ayahmu? Disebut namanya, lalu dipeluk oleh Rasulullah. Maukah kau jadi anak Rasulullah? Maukah kau jadi adik Fatimah? Engkau anakku sekarang, engkau adik Fatimah sekarang, engkau anak Aisyah sekarang. Nah, mari kita pulang sama-sama. Pak, dibawa pulang anak yatim itu oleh Rasulullah. Sampai ke rumah Rasulullah suruhkan, hai Aisyah, carikan bahan baju yang bagus di lemari itu. Ambil, tolong buatkan baju untuk anak ini. Hai Fatimah, cari sendal untuk anak ini. Kita ini anak kita, ini anak kita, ini anak adik-adikmu. Fatimah, carikan. Sehingga hari raya itu anak yatim yang nyaris saja menangis di Bapak Ibu, dia bergembira menyambut hari raya Idul Fitri. Begitu Rasulullah mencontohkan itu. Namun maaf, kadang-kadang kita cari dalil yang lain. Apa dalil kita? Pada ini cinta Allah, pada ini akan terwujud di Allah. Bapak Ibu, mungkin saja dia sedang mencari perhatian karena memang ada yang kurang dari dia. Ayah atau ibunya yang kurang dalam hidup dan kehidupan, sehingga dia cari, dia ekspresikan apa yang dia lakukan, sedang mencari perhatian kita. Maka Bapak dan Ibu, kata Nabi, ketika kita bisa memberikan rasa kasih sayang kepada anak yatim ini, Rasul janjikan mampu, kita akan bersama dengan Rasulullah di surga. Itu cita-cita kita. Kita ingin bersama Rasulullah nanti di surganya. Maka syaratnya kata Rasulullah, ada anak yatim di sekitar kita bantu. Bagaimana dekat dengan Rasulullah nanti di surga? Rasul gambarkan antara jari telunjuk dan jari tengah kita ini. Lalu Rasul hendakkan sedikit cuma. Begitu cara kita dengan orang-orang, dengan Rasulullah ketika di dunia ini, kita mampu menjadi orang-orang yang peduli dengan anak yatim dan anak yatim dalam hidup dan kehidupan kita. Fattabi'u yaqul aqsa la'allakum turhamun. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam kana nabiyyan ba'da. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bittaqwa fattaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bapak Ibu, Ramadan telah meninggalkan kita. Saat ini sudah 1 Syawal. Tamu agung itu yang kemarin itu tak akan pernah kembali lagi kepada kita. Kita sedang menunggu mungkin tamu agung 1448 Hijriah ini.
Namun sebuah pertanyaan, tahun-tahun kemarin yang membina kita, sudahkah mampu merubah kita? Sudahkah mampu merubah tingkah laku kita, pola hidup kita, ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita dan soleh sosial kita kepada sesama kita? Bapak, Ibu, kalau tak ada perubahan, kita masih seperti orang yang ingkar dengan Allah, seperti orang yang jauh dengan Allah. Ramadan mana lagi yang akan kita tunggu? Ramadan mana lagi akan mampu merubah kita? Ramadan mana lagi akan menggembleng kita? Karena tak ada jaminan Ramadan 1448 Hijriah yang akan kita temui. Inilah yang Allah ingatkan. Wallahi innal insana lafi khusr. Demi masa banyak kita yang berada dalam data. Waktu kita biarkan begitu saja. Ramadan datang berkunjung membawa perubahan-perubahan untuk memuliakan kita. Karena tujuan Ramadan kemarin datang tak lain dan tak bukan la'allakum tattaqun, untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan ketakwaan itu yang membedakan kita satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi kita adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Inna malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wah wa ya qadiyal hajat ya mujibus sayyidul rahmatika ya arhamar rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hari ini kami yakin satu Syawal 1447 Hijriah ini jatuh pada hari Jumat ini. Ya Allah, takdirkan kami sebagai orang-orang yang memang membersihkan ya Allah. Takdirkan kami sebagaimana orang-orang yang mendapatkan pengampunan ya Allah. Takdirkan kami ya Allah untuk menjadi orang-orang yang mutakin, karena itu adalah harapan dan keinginan kami, dan ini yang akan memuliakan kami di sisi ya Allah. Ya Allah, pada hari ini kami mohon dari anggota tubuh kami punya salah dan dosa, dari ujung kami sampai ujung kami punya salah dan dosa, mata kami punya dosa ya Allah, telinga kami punya kesalahan ya Allah, mulut kami punya dosa ya Allah, tangan kami, kaki kami, semua anggota tubuh kami punya kesalahan dan dosa yang sangat-sangat dosa ya Allah. Maka pada kesempatan ini ya Allah, kami ketuk pintu ampunan, ampunkan segala kesalahan, ampunkan segala dosa-dosa kami, ampunkan segala maksiat yang telah kami kerjakan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, andaikan ayah dan ibu kami masih hidup dengan kami, ampunkan pula segala kesalahan ayah dan ibu kami ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk bisa mengabdi dan berbakti kepada ayah dan ibu kami ya Allah. Andai kata mereka sudah berkah ya Allah, izinkan kami untuk bisa merawatnya ya Allah. Izinkan kami untuk bisa memandikannya ya Allah. Izinkan kami untuk bisa menggendongnya ya Allah. Ya Allah, karena memang ridho-Mu sangat tergantung kepada kerinduan-Nya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, andai kata ayah dan ibu kami sudah tidak ada di dunia ini lagi ya Allah, harapan kami, mohon kami ya Allah, ampunkan juga segala dosa ya Allah. Sayang mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Jadikan kuburnya ya Allah sebagai taman-taman surganya. Jauhkan ayah dan ibu kami dari segala azab dan kubur ya Allah. Jauhkan ayah dan ibu kami dari segala penderitaan di akhirat juga kelak ya Allah. Letakkan ayah dan ibu kami di dalam surga ya Allah. Letakkan ayah dan ibu kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, izinkan kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Dan izinkan pula anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan solehah ya Allah. Yang mau merawat kami, yang mau melihara kami, yang mau menunggu, yang mau ketika kami meninggal dunia ya Allah. Anak-anak kami lah yang akan menyelenggarakan jenazah kami ya Allah. Andai kata ada anak laki-laki di keluarga kami ya Allah, maka anak laki-laki itu ya Allah yang akan menjadi imam untuk jenazah kami ya Allah. Ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Allah, hari ini kami mengizinkan ya Allah, Kau gunakan hati kami, Kau sentuh hati kami, Kau jadikan kami hati-hati yang mau bisa berbahagia dengan sesama, membantu saudara-saudara kami dalam kesulitan, membantu anak-anak yatim dalam penderitaan, membantu anak-anak piatu yang jauh dari kesenangan dan kebahagiaan. Ya Allah, izinkan kami untuk senantiasa memikirkan membantu saudara-saudara kami yang jauh, yang saat ini sedang berperang ya Allah. Saudara-saudara kami di Palestina saat ini ya Allah sedang menderita ya Allah. Saudara-saudara kami di belahan negara lain dan serakilah dengan kami sedang dijajah oleh orang-orang Zionis ya Allah. Maka pada kesempatan ini ya Allah, kami jemaah muslimin ya Allah mengetuk pintu rahmat dari langitnya agar Engkau berikan kemenangan atas perjuangan saudara-saudara kami ya Allah. Jadikan mereka yang sahih menjadi sahih ya Allah. Letakkan mereka di surga ya Allah, dan tunjukkan bahwa kebenaran itu adalah memang milik kami umat Islam ya Allah. Karena kami yakin Islam Islam itu tinggi, Islam itu mulia, tak ada yang lebih tinggi dan tak ada yang lebih mulia daripada agama kami ya Allah. Maka saat ini kami kemudian keluarkan saudara-saudara kami dari segala penderitaan ini ya Allah, ya Ar-Rahman, ya Allah. Berikan pula kekuatan kepada para pemimpin-pemimpin kami untuk bisa istiqomah dalam menjalankan amanah sesuai dengan aturan ya Allah. Ya Allah, andai kata ada pemimpin yang memang telah zalim ya Allah, kembalikan mereka kepada jalan yang benar ya Allah. Tunjuki pemimpin kami agar mampu membawa kami rakyatnya mendapatkan negeri yang baldatun thayyibun wa ghafurun ya Allah. Ya Ar-Rahman, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu